Guys, welcome back to channel Todopedia. Setelah di video-video sebelumnya kita udah bahas saham-saham yang bagus, yang harganya turun terus, yang valuasinya murah. Kita juga udah ngebahas portofolio saham yang high dividend dan juga potensi growth-nya bagus. Nah, di video kali ini kita bakalan bedah, kita bakalan kupas tuntas saham perbankan The Big Four, BBCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Kita bakalan bedah, kita bakalan kupas tuntas kinerja bisnis dari keempat perbankan ini. Kita bakalan bandingin keempat perbankan ini dari segi bisnisnya. Kita juga bakalan lihat gimana sih potensi growth, potensi pertumbuhan dari keempat perbankan ini. Dan berapa potensi dividen dari keempat perbankan ini. Ya, jadi supaya kita bisa dapat gambaran gimana sih prospek dari saham keempat perbankan ini untuk kedepannya. So, teman-teman pastiin kalian tonton video ini sampai habis kalau kalian mau investasi di keempat perbankan ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Teman-teman, so di sini kita bakalan bedah saham perbankan The Big Four, BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Kita bakalan bedah, kita bakalan kupas tuntas kinerja bisnisnya. Kita juga bakalan lihat nanti potensi pertumbuhan keempat perbankan ini untuk kedepannya seperti apa, ya. Dan kita juga bakalan lihat dari segi valuasi dan juga potensi dividen yield dari keempat perbankan ini. Jadi kita bakalan bedah, kita bakalan analisa keempat perbankan ini secara mendalam dan kita akan bandingin antara BBCA, BBRI, Bank Mandiri sama Bank BNI, gitu ya. Nah, pertama kita bakalan lihat dulu dari segi valuasi dan dividen. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian atas ya, untuk PE ratio sama PBV, ya, untuk BBCA, BBRI, BMRI sama BBNI, teman-teman bisa lihat kalau BBCA itu PE ratio sama PBV-nya itu yang paling mahal dari keempat perbankan The Big Four. BBCA PE-nya ada di 13,8 kali, PBV-nya ada di 2,8 kali. Ya, itu yang paling mahal dari keempat perbankan The Big Four. Terus BBRI di sekitaran 8,9 kali, PBV-nya di 1,5 kali, Bank Mandiri di 7,8 kali PE, ya. Terus untuk PBV-nya di 1,5 kali, dan untuk BBNI ini yang paling murah teman-teman ya, PE-nya cuma 7 kali dan PBV-nya cuma 0,82 kali. Nah, terus dengan kita udah tahu kalau BBNI itu yang paling murah valuasinya dan BBCA itu yang paling mahal, apakah itu artinya kita beli aja BBNI dan untuk BBCA kita hindari? Jawabannya adalah belum tentu, karena kita juga mesti ngeliat ya kinerja bisnisnya seperti apa dan potensi pertumbuhan ke depannya itu seperti apa, gitu ya. Nah, terus kita lihat di bagian bawah teman-teman, dividen ya. Dividennya kita bisa lihat di kolom paling kanan dari segi dividen yield ya. Ini gua hitung berdasarkan harga saham dari tanggal 31 Maret 2026 ya. Jadi teman-teman nanti setiap kali kalian nonton video ini, kalian cek lagi ya di tanggal tersebut itu harga sahamnya berapa, gitu ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan tanggal di mana kalian nonton video ini. Nah, untuk tanggal 31 Maret 2026 ya, BBCA itu dividen yield-nya ada di 5,2%, ya. BBRI itu ada di 9,5%, Bank Mandiri di sekitaran 10%, ya, 9,9 sampai 10%. Ya, jadi dividennya sampai 10% nih Bank Mandiri teman-teman ya. Dan untuk BBNI itu di sekitaran 9,2%. Ya, jadi kita bisa lihat kalau dari segi dividen yield itu BBCA yang paling kecil, dan untuk 3 perbankan BUMN itu yang paling besar sekitaran 9%. Ya, jadi dari saham-saham perbankan BUMN ya yang di bawahnya Danantara, teman-teman bisa dapat dividen itu sampai sekitaran 9,5%, bahkan untuk Bank Mandiri bisa nyaris 10%. Ya, dan untuk BRI teman-teman ya, ini dengan asumsi dividen payout ratio itu 85%. Nah, yang gua tahu ya, manajemennya itu berencana untuk naikin dividen payout rasionya untuk BRI itu sampai 92%. Artinya, dividen yield-nya itu bisa naik lagi teman-teman ya. Kalau misalnya jadi ya, dividen payout rasionya jadi ini 92%, dividen yield-nya itu bisa aja naik sampai 10% lebih. Gitu ya. Jadi dari perbankan BUMN kita bisa dapat dividen itu 9 sampai 10%. Ya, teman-teman bayangin ya, dari dividennya doang itu udah bisa dapat 9 sampai 10%. Belum dari capital gain-nya. Gitu ya. Jadi potensi keuntungan dividen yang bisa kita dapat dari perbankan BUMN ini gede banget, lebih gede daripada BBCA yang cuma 5%. Nah, tapi apakah dengan BBCA yang valuasinya tadi kita udah lihat ya itu yang paling mahal dan dividennya itu yang paling kecil, apakah itu artinya BBCA yang paling nggak bagus untuk investasi? Jawabannya adalah belum tentu teman-teman. Ya, menurut gua gini teman-teman ya, BBCA ini kenapa sih dia valuasinya itu yang paling mahal
dan itu ngebuat dividen yield-nya jadi yang paling kecil. Kenapa kayak begitu? Jawaban dari gua adalah karena BBCA ini punya beberapa keunggulan yang nggak dimiliki sama 3 perbankan BUMN. Ya, keunggulannya itu ada 2, teman-teman. Ya, keunggulannya itu ada 2. Yang pertama itu adalah potensi pertumbuhannya dia yang lebih bagus untuk kedepannya dari perbankan BUMN. Itu yang pertama, potensi growth-nya yang paling bagus menurut gua. Ya, yang kedua itu adalah kemampuan profitabilitas dan efisiensinya BBCA itu yang paling bagus dari keempat perbankan ini. Jadi artinya gini teman-teman, BBCA itu yang paling mampu untuk cetak profit yang paling besar dan juga paling mampu untuk efisiensi pengeluaran operasional. Jadi kemampuan dia untuk bertumbuh ke depannya menurut gue itu yang paling gede untuk BBCA. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan dia untuk cetak profit yang besar dan juga efisiensi bisnis yang bagus. Itu BBCA yang menang, teman-teman. Ya, jadi BBCA menang dalam 2 hal itu. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kita bakalan lihat rasio yang berikutnya, yaitu rasio loan to deposit ratio. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Loan to deposit ratio, ya, gue kasih penjelasannya di bagian atas, teman-teman bisa lihat. Ya, loan to deposit ratio itu adalah berapa besar sih pinjaman yang dikasih perbankan dibanding berapa besar dana simpanan. Ya, jadi rasio antara pinjaman yang diberikan ke nasabah dibanding dengan berapa besar dana simpanannya. Nah, LDR yang bagus itu antara 70-92%. Ya, kalau di bawah 70% itu artinya nggak laku, ya, kreditnya nggak laku, ya. Kalau di atas 92% artinya kreditnya terlalu laku, terlalu banyak memberikan pinjaman, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk perbankan The Big Four, dari segi LDR atau loan to deposit ratio, untuk BBCA itu ada di 76%, BRI yang paling gede 91%, Bank Mandiri di 88%, Bank BNI itu di 86%. Ya, nah menurut gua kayak gini teman-teman, ya, yang paling gede kan BRI dan yang paling kecil itu adalah BCA. Nah teman-teman perhatiin untuk BCA itu 76%. 76% LDR itu artinya ya, BCA itu masih punya sisa sekitaran 23-24% dana simpanan yang masih nganggur, teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya gini, teman-teman. Ya, dengan masih ada dana sekitaran 23% yang masih nganggur, artinya BBCA itu punya potensi pertumbuhan kredit yang lebih besar. Karena dana nganggurnya itu yang paling banyak. Gitu ya. Jadi dengan dia LDR-nya cuma 76% yang paling kecil, ya, masih ada sekitaran 23-24% dana simpanan yang masih nganggur. Sedangkan untuk BBRI yang udah sampai 91%, artinya apa? Artinya cuman ada sekitaran 8-9% dana yang masih nganggur. Gitu ya. Untuk Bank Mandiri 88% berarti masih ada sekitaran 11% dana yang masih nganggur. Ya, BNI di sekitaran 13-14% dana yang masih nganggur. Jadi dengan dana nganggurnya itu masih banyak, yang paling banyak dari keempat perbankan The Big Four, menurut gua BBCA itu punya potensi pertumbuhan pinjaman yang paling besar dari 4 perbankan The Big Four. Dan kalau pertumbuhan pinjamannya itu jadi yang paling besar si BBCA, ya artinya itu bisa mendorong pertumbuhan pendapatan bunga dan pertumbuhan laba yang paling besar juga dari keempat perbankan The Big Four. Artinya apa? Potensi pertumbuhan pendapatan bunga sama potensi pertumbuhan labanya BBCA ke depannya untuk beberapa tahun ke depan at least itu yang paling besar teman-teman dari 4 perbankan The Big Four. Gitu ya. Nah, tapi overall ya secara kinerja LDR ya menurut gua keempat perbankan ini masih dalam kondisi yang bagus ya, masih antara 70-92%. Artinya keempat perbankan ini bisa memanage antara pinjamannya sama depositnya. Gitu ya. Keempat perbankan ini punya kualitas yang bagus dalam memanage antara pinjamannya sama depositnya. Gitu ya. Cuman memang BBCA dengan LDR-nya yang paling kecil ya, artinya dia punya potensi pertumbuhan kredit yang paling besar dari keempat perbankan The Big Four. Nah, sekarang kita masuk ke rasio yang lain, yaitu profitabilitas dan efisiensi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin ya, kita menilai keempat perbankan The Big Four ini dari segi CASA rasio, return on equity, dan cost to income ratio. Gitu ya. Nah, teman-teman perhatiin di sini teman-teman ya. Untuk BBCA dari segi CASA rasio itu yang paling gede dari keempat perbankan The Big Four. Nah, CASA rasio ini makin besar itu makin bagus teman-teman. Artinya gini teman-teman. CASA rasio itu kan rasio antara berapa sih dana murah yang dia punya, dana yang bunganya kecil dibanding dengan total dana simpanan. Artinya apa? Semakin besar dana murahnya, semakin besar porsi dana murah, artinya perbankan itu semakin efisien beban bunga. Karena
semakin kecil tuh bunga yang harus dibayar ke nasabah yang punya tabungan sama deposito. Gitu ya. Jadi dengan BBCA casanya yang paling gede, teman-teman bisa perhatiin di sini, casanya 84%, jauh lebih gede daripada perbankan BUMN di sekitaran 68 sampai 70%. Ya, BBCA ini yang paling efisien dari segi beban bunga, teman-teman. Ya, casa rasionya paling tinggi, artinya BBCA yang paling efisien beban bunga. Ya. Jadi metrik efisiensi yang pertama yaitu casa rasio, itu BBCA menang. Terus untuk return on equity, ya, ini adalah metrik untuk mengukur seberapa mampu sih si emiten itu menghasilkan profit dari modal yang dia punya. Gitu ya. Jadi seberapa efektif dan efisien sih si emiten ini dalam menggunakan modalnya, menjalankan bisnisnya dan mencetak laba. Ya, seberapa efektif dan efisien si emiten ini. Nah, teman-teman bisa perhatiin di sini dari segi return on equity, ya, si BBCA itu lagi-lagi yang paling gede. Ya, makin besar ROE itu makin bagus. Teman-teman bisa lihat di sini BBCA yang paling gede. Ya, diikuti Bank Mandiri, ya, kedua paling besar, BBRI yang ketiga paling besar, dan yang paling kecil itu si BBNI. Gitu ya. Jadi dari segi return on equity, BBCA itu yang menang, BMRI itu yang nomor 2. Gitu ya. Dan untuk cost to income ratio, nah ini adalah rasio untuk efisiensi. Kalau untuk cost to income ratio ini makin kecil itu makin bagus. Artinya emiten ini mampu semakin efisien pengeluaran. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, BBCA itu yang CIR-nya paling kecil, teman-teman. Cuma 30%. Sedangkan untuk perbankan BUMN itu sampai di atas 40%. Jadi BBCA yang bisa dibilang dia paling mampu untuk menekan pengeluaran. Dia yang paling efisien pengeluaran, teman-teman. Jadi kemampuan dia untuk efisien beban bunga itu yang paling bagus. Kemampuan dia untuk generate profit itu juga yang paling bagus, kemampuan dia untuk efisien pengeluaran juga yang paling bagus. Gitu ya. Jadi itu adalah alasan kenapa tadi di awal gue bilang bahwa BBCA ini punya kemampuan profitabilitas dan efisiensi yang paling bagus dari keempat perbankan The Big Four. Nah, tapi ya, perbankan BUMN menurut gue juga kinerjanya tetap bagus, teman-teman. Ya, untuk casa rasio untuk perbankan The Big Four, Bank Mandiri di 68%, BRI di 70%, BNI di sekitaran 70% juga, 69-70%. Itu menurut gua casa rasio yang juga cukup bagus. Casa rasio itu bagusnya itu minimal 60%. Ya, itu casa rasio yang bagus. Kategori bagus itu minimal 60% untuk casa. Untuk ROE, return on equity, itu bagusnya itu minimal 12%. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya, BBRI, BMRI sama BBNI meskipun kalah dari BBCA tapi ROE-nya tetap bagus, teman-teman. Ya, BBNI bisa 12%, termasuk bagus. BBRI 17%, itu juga bagus banget. Bank Mandiri itu juga sampai 20%, itu bagus banget, teman-teman. Ya, ROE kalau udah sampai di atas 20% itu bagus banget. Gitu ya. Jadi meskipun kalah dari BCA, tapi perbankan BUMN kinerjanya juga bagus. Dan kalau teman-teman lihat cost to income ratio, ya, untuk perbankan The Big Four itu ada di bawah 50%, sekitaran 40%. Nah, cost to income ratio itu menurut gue bagusnya di bawah 50%. Gitu ya. Dan semakin kecil, semakin bagus seperti yang tadi gue bilang. Gitu ya. Jadi, selama dia di bawah 50% itu masih termasuk cost to income ratio yang bagus. Dan itu artinya perbankan BUMN ini sebenarnya dia juga punya kemampuan untuk efisien dan juga profitable. Gitu ya. Jadi, kemampuan profitabilitas dan efisiensinya juga bagus untuk perbankan BUMN. Oke? Nah, terus kita juga bakalan lihat keempat perbankan ini dari segi non-performing loan dan juga loan at risk. Nah, ini bicara soal kualitas aset, teman-teman ya. Jadi, mana sih perbankan yang mampu untuk menjaga asetnya itu kualitasnya tetap bagus? Mana sih perbankan yang bisa menyeleksi nasabah-nasabah yang mau minjem itu bisa diseleksi dengan baik? Gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk NPL, ya, NPL-nya itu untuk BBCA itu di 1,7%, BBRI itu yang paling gede 3,1%, untuk Bank Mandiri di 1,1%, ini yang paling kecil, dan Bank BNI di 1,9%. Ya, artinya di sini yang paling bagus dari segi NPL adalah Bank Mandiri, ya, di mana dia bisa ngejaga kredit macet atau NPL-nya tuh yang paling kecil, cuma 1,1%. Ya, yang kedua paling bagus itu BBCA, yang ketiga paling bagus itu BBNI, dan yang paling gede itu adalah Bank BRI. Ya, dan seperti yang kita tahu, Bank BRI ini adalah perbankan yang memang fokusnya itu ke segmen UMKM, ya, usaha mikro, kecil, menengah, yang mana memang untuk segmen UMKM itu memang segmen yang high risk, ya. Jadi potensi
kredit gagal bayarnya itu gede, teman-teman. Dan dengan BRI itu paling banyak ke UMKM, ya, NPL yang paling gede 3,1% dibandingin sama perbankan The Big Four itu menurut gue wajar aja. Gitu ya. Jadi untuk BRI NPL-nya paling gede itu karena memang dia nyasarnya ke UMKM. Sedangkan untuk Bank Mandiri sama BCA sama BNI juga, kenapa NPL-nya bisa di bawah 2%? Karena memang mereka paling banyak itu nyasar ke segmen korporasi. Korporasi, ya, komersil, wholesale gitu ya. Jadi itu segmen yang bisa dibilang untuk NPL-nya tuh yang paling kecil karena memang segmen itu resikonya tuh yang paling minim, teman-teman. Gitu ya. Jadi segmen korporasi itu yang paling minim resiko, makanya NPL mereka bisa tetap kecil. Nah, kalau teman-teman lihat loan at risk ya, loan at risk-nya itu loan yang berpotensi gagal bayar ya. Kalau tadi kan non performing loan itu kan pinjaman yang gagal bayar. Nah, kalau loan at risk itu yang berpotensi gagal bayar, gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di bagian kanan, loan at risk-nya itu yang paling gede itu lagi-lagi adalah BBRI. Gitu ya. Jadi memang untuk NPL sama LAR itu BBRI yang paling gede. Nah, tapi teman-teman perhatiin deh. Antara Bank BCA sama Bank Mandiri, ya, untuk NPL memang Bank Mandiri itu menang, teman-teman. Tapi untuk LAR, BBCA itu yang menang. Artinya apa? Artinya untuk kredit yang memang gagal bayar itu lebih banyak BCA, tapi untuk kredit yang berpotensi gagal bayar, ya, itu Bank Mandiri lebih banyak daripada Bank BCA. Ya, jadi cukup menarik juga nih pas gue baca data ini, teman-teman ya. Gue juga cukup penasaran ya. Jadi Bank Mandiri itu ternyata loan yang berpotensi gagal bayar itu lebih gede daripada Bank BCA. Gitu ya, meskipun memang dari segi NPL ya, Bank Mandiri itu yang paling bagus. Gitu ya. Jadi overall teman-teman ya, untuk kualitas aset dari segi non performing loan, dari segi loan at risk, menurut gue yang paling bagus itu antara Bank Mandiri sama Bank BCA. Ya, untuk BNI ya bisa dibilang di tengah-tengah gitu ya. Dan untuk BRI sebagai perbankan yang nyasar ke segmen UMKM itu yang kualitas asetnya itu yang paling jelek di antara 4 perbankan ini. Gitu ya. Tapi BRI sendiri sebenarnya dia sebagai perbankan yang nyasar ke UMKM, dia bisa sebisa mungkin neken NPL-nya ke 3,1%. Menurut gue itu udah sesuatu yang bagus, teman-teman ya. Oke, so itu dia untuk kualitas aset dari keempat perbankan The Big Four. Nah, harapannya dari sini teman-teman udah bisa dapat gambaran ya, kinerja bisnis dari perbankan The Big Four ini seperti apa, gitu ya. Mana yang paling unggul di aspek tertentu, mana yang paling unggul di aspek yang lain, gitu ya. Teman-teman kurang lebih udah dapat gambaran. Oke, setelah kita bahas kualitas aset, sekarang kita masuk ke rasio yang berikutnya, yaitu capital adequacy ratio. Nah, ini adalah rasio yang mau ngukur kesiapan modal dari perbankan. Nah, CAR ini makin gede, makin bagus, dan untuk CAR itu bagusnya minimal 15%. Ya, nah untuk CAR ini, dia makin besar, makin bagus, artinya dengan CAR itu makin besar, artinya perbankan ini punya cadangan modal yang makin besar untuk nge-cover aset yang beresiko. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Dengan CAR itu makin besar, artinya bank itu juga punya cadangan modal yang nantinya bisa dipakai untuk investasi, untuk pertumbuhan bisnis, bagi dividen, dan ngelakuin buyback saham. Jadi CAR ini bukan cuma ngukur kemampuan bank untuk mengcover aset yang berisiko, tapi ini bisa juga dipakai untuk ngukur seberapa besar sih potensi bank dalam berinvestasi untuk pertumbuhan bisnis, bagi dividen, dan ngelakuin buyback saham. Gitu ya. Nah, untuk 4 perbankan The Big Four ini, ya teman-teman bisa lihat di tabel yang ada di bawah, ya untuk 4 perbankan The Big Four ini, untuk CAR-nya itu semuanya memenuhi kriteria bagus, ya minimal kan 15%, ya semuanya di atas 15%, ya tapi yang paling besar itu adalah BBCA, dan yang paling kecil itu adalah Bank Mandiri. Jadi overall 4 perbankan ini punya kesiapan modal yang bagus, tapi yang paling bagus itu adalah BBCA. Dan ini juga alasan kenapa menurut gua BBCA itu yang potensi growth-nya itu yang paling bagus dari 4 perbankan The Big Four. Ya, karena BBCA itu punya cadangan modal yang paling besar dari 4 perbankan The Big Four. Ya, cadangan modal ini tentunya bisa dipakai untuk investasi, untuk pertumbuhan bisnis, bagi dividen, dan juga ngelakuin buyback. Jadi dengan BBCA punya cadangan modal yang paling besar, ya, gua ngeliat BBCA ini punya potensi yang paling besar untuk dia bisa berinvestasi untuk pertumbuhan bisnis. Dan dari situlah ya kenapa gua bilang bahwa BBCA itu punya potensi growth yang paling besar dari 4 perbankan The Big Four.
Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian, bisa nambah ilmu kalian, bisa nambah insight kalian tentang saham. Cara untuk dapetinnya, teman-teman langsung aja masuk ke link.id/Todopedia. Atau teman-teman juga bisa dapetin produk digital Todopedia itu di channel page Todopedia, terus kalian masuk ke tab store. Ya, nah teman-teman juga bisa join program membership Todopedia di mana di sini teman-teman akan dapat extra benefit. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah benefitnya. Cara joinnya teman-teman langsung aja klik tombol join, tombol gabung yang ada di bagian bawah video. Nanti setelah teman-teman join, setelah teman-teman gabung, semua benefitnya itu ada di channel page Todopedia. Kalian masuk ke bagian multiple playlist, di situ akan ada playlist-playlist yang isinya itu adalah benefit untuk teman-teman member. Ya, mulai dari stock pick, e-course investasi, ya, pelajaran cara pakai AI, deep analysis dari saham-saham, ya, terus juga ada tutorial untuk join ke grupnya, dan juga ada artikel khusus member. Oke? Langsung aja kita lanjut ke videonya. Nah, sekarang kita bakalan lihat ya, kredit dari 4 perbankan The Big Four. Teman-teman bisa lihat di tabel ini, ya, dari segi nominal kredit yang diberikan ke nasabah, BMRI sama BBRI itu yang kreditnya paling gede teman-teman ya. BMRI itu di 1.800 triliun, BBRI 1.500 triliun, terus yang ketiga paling besar itu BBCA 993 triliun, dan yang paling kecil itu BBNI 899 triliun. Ya, jadi yang paling gede kreditnya itu Bank Mandiri, yang paling kecil kreditnya itu Bank BNI, ya. Nah, terus teman-teman lihat untuk kolom growth atau pertumbuhan, teman-teman bisa lihat di sini, ya, untuk BBCA itu pertumbuhan kreditnya yang paling kecil, teman-teman ya. Pertumbuhannya cuma 7,7% year on year. Sedangkan untuk 3 bank besar BUMN itu pertumbuhan kreditnya bisa sampai belasan persen year on year. Nah, kenapa bisa kayak gini? Kenapa pertumbuhan dari kredit 3 bank besar BUMN itu lebih besar daripada BBCA? Jawabannya itu karena di kuartal ketiga tahun 2025 kemarin, ya, mungkin teman-teman harusnya masih ingat, ya, 3 bank besar BUMN itu dapat tambahan dana deposit yang cukup besar dari Pak Menteri Keuangan, dari Pak Purbaya, ya, di mana saldo anggaran lebih itu ditempatin ke 3 bank besar BUMN, gitu ya. Jadi dengan dia ketambahan dana deposit, ya, tentunya itu jadi tambahan kredit buat mereka. Ya, jadi itu membantu pertumbuhan pinjaman, membantu pertumbuhan kredit dari 3 saham perbankan BUMN, gitu ya. Jadi memang kebantu dari dana deposit tambahan yang dikasih sama Menteri Keuangan, gitu ya. Secara overall untuk pertumbuhan kredit baik BBCA, BBRI, BMRI sama BBNI, ya, ini pertumbuhannya masih bagus, yang artinya ke depannya 4 bank ini masih berpotensi untuk bisa cetak pendapatan bunga yang semakin besar ke depannya, dan tentunya itu bisa berpotensi juga mendorong pertumbuhan laba. Nah, untuk komposisi kredit dari 4 perbankan The Big Four, kita bisa lihat di sini ya, untuk BCA itu paling banyak kasih pinjaman ke segmen korporasi dan juga consumer. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di chart yang sebelah kiri, ya. BBCA itu paling banyak kasih pinjaman ke korporasi 48% dan consumer itu 22,7%. Terus untuk Bank BRI ini seperti biasa, dia paling banyak itu kasih pinjaman ke mikro ya, 42%. Selain dari mikro, dia juga cukup banyak kasih pinjaman ke segmen UKM, usaha kecil menengah, sekitaran 15%. Nah, tapi BRI itu juga cukup banyak kasih pinjaman ke segmen korporasi, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ya, kredit korporasinya itu mencakup 22% dari total pinjamannya BRI. Jadi cukup besar juga nih alokasi ke segmen korporasinya, gitu ya. Nah, terus untuk Bank Mandiri, BMRI, itu bank yang memang fokusnya ke segmen corporate, ya. Segmen korporasinya kita bisa lihat di sini ya, sampai 40%. Ya, selain dari korporasi, dia juga ada kasih pinjaman yang cukup banyak ke anak usaha, ke komersil, ya. Terus selain itu, Bank Mandiri juga ada kasih pinjaman ke segmen mikro sama payroll sama segmen UKM, itu juga bisa dibilang lumayan besar kalau kita gabungin ya. Untuk segmen mikro, payroll sama UKM itu sekitaran 15%, ya. Terus terakhir untuk segmen consumer itu 6,5% untuk Bank Mandiri. Terakhir untuk Bank BNI ini dominan banget di korporasi ya, 57% itu kreditnya ke segmen korporasi. Ya, selain dari segmen korporasi, Bank BNI juga cukup banyak kasih pinjaman ke consumer. Ya, jadi Bank BNI ini dia cukup banyak kasih kredit itu ke korporasi dan juga consumer. Selain itu, usaha menengahnya 14%, ya, usaha kecilnya 8,3%, dan yang paling kecil itu ke anak usaha 2%. Gitu ya. Jadi, ini komposisi kredit dari 4 perbankan The Big Four.
Oke, jadi kayak gitu ya untuk 4 perbankan The Big Four, BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Untuk BBCA ini valuasinya yang paling premium dan dividen yield-nya juga yang paling kecil. Tapi BBCA ini kinerja bisnisnya itu dari segi profitability, efisiensi, dan potensi pertumbuhan itu yang paling bagus dari 4 perbankan The Big Four. Ya, jadi meskipun valuasinya premium dan dividen yield-nya yang paling kecil kalau dibandingin sama 3 bank besar BUMN, tapi BBCA ini menurut gue punya potensi capital gain yang lebih besar daripada 3 bank besar BUMN. Terus untuk BBRI, Bank BRI, profitability-nya juga bagus banget meskipun nggak sebagus BBCA, tapi tetap bagus. Ya, potensi pertumbuhan ke depannya itu juga cukup bagus dari holding ultra mikro dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, tapi BBRI ini sebagai perbankan UMKM, ke depannya potensi NPL-nya itu akan cukup tinggi dan lebih tinggi dibandingin 3 bank yang lain. Ya, BBRI secara valuasi cukup murah dan dividen yield-nya itu di kisaran 9-10%. Ya, jadi buat teman-teman yang mau dividen investing bisa pertimbangin beli saham BBRI. Terus untuk saham Bank Mandiri, profitability-nya juga sangat bagus meskipun masih belum sebagus BBCA, tapi bagus banget. Ya, potensi growth-nya Bank Mandiri ini datang dari digital banking, Livin by Mandiri, Kopra by Mandiri, Growing by Mandiri, dan juga dibantu sama pertumbuhan ekonomi Indonesia. NPL dari Bank Mandiri ini kecil banget, ya. Valuasi Bank Mandiri ini murah banget, sekitaran 7 kali price to earnings, ya, dan dividen yield-nya itu juga setara sama BBRI di sekitaran 9-10%. Terakhir untuk Bank BNI, ya, profitability-nya bagus meskipun nggak sebagus 3 bank yang lain, tapi tetap cukup bagus. Potensi growth-nya ini juga cukup bagus dari digital banking Wonder by BNI. Valuasinya BBNI itu yang paling murah dari 4 perbankan The Big Four, dan dividen yield-nya juga cukup besar di 9%. Jadi overall, buat teman-teman yang mau lebih ke dividen investing itu bisa pertimbangin 3 bank besar BUMN. Tapi buat teman-teman yang lebih nyari capital gain, atau teman-teman yang memang nyari saham-saham yang punya potensi growth yang tinggi, itu teman-teman bisa pertimbangin saham BBCA. Overall kayak gitu teman-teman ya untuk 4 perbankan The Big Four. Nah, untuk harga wajar dari 4 saham perbankan besar ini, teman-teman bisa tonton pembahasan untuk harga wajarnya itu di video sebelumnya yang ini. Oke, linknya gue taruh di kanan atas. Oke, so itu dia ya, bedah saham BBCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Harapannya dengan nonton video ini, teman-teman bisa dapat gambaran tentang keempat perbankan The Big Four ini. Ya, dan ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman mau milih saham yang mana nih untuk investasi jangka panjang. Ya, apakah saham BBCA, apakah BBRI, apakah BMRI, atau BBNI. Ya, jadi dari sini teman-teman bisa pertimbangin sendiri. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli 4 saham perbankan ini. Ya, ini adalah analisa gua, ini hasil dari analisa dan opini gua. Jadi keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Lakukan analisa kalian sendiri. Oke? Kalau gitu, buat teman-teman yang suka sama video ini, ya, teman-teman bisa kasih support Todopedia dengan cara scan QR yang ada di bagian bawah, ya, supaya Todopedia ke depannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.